Hubungan Indonesia dan Malaysia cukup erat karena sejarah yang panjang yang mungkin tidak mulus-mulus banget. Tapi bagaimana dengan hubungan dagang antara Indonesia dan Malaysia saat ini? Dan dari segi ekonomi, siapa yang lebih tangguh nih? Lebih unggul, Indonesia atau Malaysia? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Hubungan Indonesia dan Malaysia memang lagi akrab-akrabnya saat ini. Memang meski terkadang ada aja percikan konfliknya, namun secara umum persahabatan dan kerjasama dua negeri serumpun ini terus terjalin. Tapi kira-kira ekonomi siapa yang lebih unggul, lebih melejit? Indonesia atau Malaysia? Secara geografis, Indonesia dan Malaysia sama-sama negara tropis yang menghasilkan komoditas yang sama. Salah satunya adalah minyak kelapa sawit. Tapi, dari segi kuantitasnya, Malaysia belum berhasil merebut takhta Indonesia sebagai negeri penghasil kelapa sawit terbesar dunia. Malaysia harus puas di peringkat kedua penghasil minyak sawit dunia. Karena kalau kita lihat datanya, produksi minyak sawit Indonesia periode 2023 adalah sebesar 45,5 juta metrik ton. Sedangkan produk sawit yang dihasilkan Malaysia, ini kisarannya ada 18,8 juta metrik ton. Jadi kalau dalam tingkat produksi sawit, Indonesia jauh lebih berjaya dibandingkan Malaysia. Angka produksi Malaysia tidak sampai setengahnya dari Indonesia. Nah, tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kuartal pertama 2023 ini dilaporkan sudah mencapai 5,6%. Dibandingkan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,03%. Sedikit memang bedanya dibandingkan dengan Malaysia. Jadi dalam hal pertumbuhan ekonomi, Indonesia dan Malaysia bisa dibilang hampir berimbang, di level yang kurang lebih sama, salip-salipan angkanya. Nah, bagaimana dengan tingkat inflasi? Inflasi Indonesia pada Mei 2023 tercatat semakin melandai ke angka 4% year on year. Tapi, inflasi utama Malaysia cenderung lebih rendah lagi dibandingkan daripada inflasinya Indonesia, yaitu sebesar 3,4% saja selama kuartal pertama 2023 ini, sejalan dengan moderasi biaya dan juga kondisi pasokan. Sementara inflasi intinya turun menjadi 3,8%, mencerminkan permintaan domestik yang lebih tangguh di Malaysia. Jadi, tingkat inflasi Malaysia bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, apalagi dengan angka pertumbuhannya yang sedikit lebih tinggi tipis dari Indonesia. Tapi untuk urusan industri hiburan dan kreatif seperti musik, film, Indonesia kelihatannya jauh lebih unggul kalau dibandingkan dengan Malaysia. Sejumlah film dan juga sinetron Indonesia seringkali ditayangkan di Malaysia dan digandrungi oleh penonton Malaysia. Selain itu, kalau Anda berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan atau kafe-kafe di Kuala Lumpur, Melaka, atau kota lainnya, seringkali lagu-lagu Indonesia yang diputar di sana. Penyanyi-penyanyi seperti Afgan, Rosa, Noah, Ceylon Seven, Dewa, Wali, Tulus, dan yang lainnya memiliki base penggemar yang cukup besar, cukup banyak di negeri jiran tersebut. Sedangkan kalau kita lihat sebaliknya, hanya sedikit lagu atau film Malaysia yang diketahui oleh beberapa masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Malaysia sendiri bahkan lebih suka dengan karya-karya dari Indonesia. Namun seperti yang disebutkan di awal, Indonesia dan Malaysia sedang akrab bekerja sama. Kedua negara ini sudah mempunyai banyak perjanjian dagang terutama di tingkat ASEAN. Perjanjian apa saja itu? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik ABS merek Toyolak yang memiliki warna dasar natural. Acrylonitrile butadiene styrene atau yang sering disebut dengan ABS dengan kode kimia nomor 07 adalah polimer organik pembentuk plastik yang memiliki daya tahan cukup tinggi. Plastik jenis ini umum digunakan karena materialnya yang mudah dibentuk serta tingkat durabilitasnya yang sangat baik. ABS juga memiliki tingkat resistensi yang tinggi, tahan terhadap suhu panas, dan tentunya murah. Jadi cocok sekali digunakan untuk pengaplikasian outdoor. Misalnya seperti pada komponen otomotif, elektronik dan komputer, produk rumah tangga atau barang atau konsumsi, pipa, selang, perlengkapan, dan juga peralatan olahraga.
Selain itu, produk yang terbuat dari ABS tidak akan meninggalkan goresan apabila tidak sengaja tergesek oleh benda tajam, seperti pisau atau penggaris besi. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik, kerjasama apa saja yang sudah terjalin antara Indonesia dan Malaysia? Kembali soal kelapa sawit, ketimbang terus bersaing, Indonesia dan Malaysia kompak mendirikan Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC. CPOPC ini adalah organisasi antar pemerintah negara penghasil minyak sawit yang bertujuan untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memperkuat kerjasama dalam budidaya dan komoditas kelapa sawit di antara negara-negara anggotanya. Ya meskipun dibilang negara-negara anggota, tapi saat ini anggotanya memang baru Indonesia sama Malaysia saja. Ya memang agak aneh ya, organisasi isinya cuma 2 negara saja. Ini kan seperti bikin grup WhatsApp tapi isinya cuma 2 orang aja. Kan lebih baik japri ya. Tapi sebenarnya Indonesia dan Malaysia membuka undangan bagi negara-negara penghasil sawit lainnya bisa bergabung. Nah ini bisa menjadi organisasi wadah negara-negara penghasil sawit ke depannya. Nah selain kelapa sawit, kerjasama lainnya juga terjalin dalam sektor pariwisata. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat wisatawan mancanegara di Indonesia sepanjang 2022 lalu terbanyak berasal dari Malaysia yang mencapai 19% jumlah total kunjungan. Nah begitu juga sebaliknya dengan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Apalagi Malaysia ini adalah salah satu destinasi favorit untuk wisata medis warga Indonesia. Pasien Indonesia banyak yang jadi langganan berobat ke Penang, Malaysia. Ya tentunya ini juga akan mendorong keuntungan bagi pariwisata Malaysia. Hal lain lagi terlihat dalam segi investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi dari Malaysia sepanjang tahun 2022 lalu ini mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 49,13 triliun rupiah. Dan jumlah ini mengantarkan Malaysia sebagai negara nomor 5 dengan jumlah investasi terbesar di Indonesia. Jadi tampaknya kerjasama Indonesia-Malaysia ini masih terus terjalin dengan erat. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Ekonomi mana yang lebih unggul? Lalu apakah Indonesia dan Malaysia bisa terus kompak kerjasama ke depannya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.